Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 264 halaman 44. Al-Baqarah ayat 264. Kita bahas tadinya dulu separuh. Ini sebetulnya majaid munfasil ini, Pak. Di antara ya dengan ayyuha itu terpisah itu. Ayyuhal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Karena sebetulnya di situ ada dua lam. Kemudian lam yang pertama dihadaf. Dihadaf itu dibuang. Lalu dibadal diganti dengan tasdid. Di mantabiyah mantabi alif, manu mantabi waw. Nah, ini semuanya dibaca panjangnya itu tobi'i, biasa, dua ketukan. La mantabi alif, tub qalqalah sugro, dipanturkan tapi kecil ya, atau ringan. Tub tilu mantabi wawu sodako mad badal. Itu kalau dalam ejaan Arab setelah qaf itu ada alif itu. Kalau dalam penulisan bahasa Arab. Nah, di sini disebut mad badal karena alif itu diganti dengan harokat berdiri gitu. Jadi disebut badal, dibaca panjang dua ketukan. Tikum mimati ketemu dengan ba ihfa safawi. Huruf ihfa safawi hanya satu, ba. Mimati ketemu ba. Jadi dibaca samar di bibir. Bil alif lam qamariyah man gunna. Nun bertasdid itu gunna man. Wal alif lam qamariyah adza man ba'da. Kalla alif lam samsiyah di madbiyah yung ifa akram. Jadi dibaca sama ya, tapi sepintas saja. Fikuma madbi alif lahu mansilah qasira. Huruf H-nya dibaca panjang dua ketukan gitu. Karena sebelum H huruf hidup, lamnya hidup. Biasanya oleh penulis Al-Quran dibubuhi
wawu kecil itu Pak. Ri'a mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Alif lam samsiah gunnah atau idgham samsiah gunnah. Karena kebetulan setelah huruf lam ada nun gitu. Na mad tabi'i alif wala mad tabi'i alif yu yu hamzah gelatoh, huruf hamzah yang mati atau sukun di tengah-tengah kata. Itu penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya di domah itu. Minu billah tarki wal alif lam qamariyah yau madlain mil alif lam qamariyah a mad tabi'i alif khair. Kalau mau berhenti di situ roknya dibaca sukun wal yaumil akhir. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di Al-Baqarah ayat 264 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, kepada kita orang-orang yang beriman agar betul-betul menjaga ibadah maliyah kita, dalam arti agar kita betul-betul menjaga infak kita, menjaga sedekah kita. Ya ayyuhan, wahai sekalian. Ini haknya harfut tanbih ini Pak. Disebut harfut tanbih itu huruf yang berfungsi untuk memberikan peringatan. Karena ada beberapa atau ada pesan dari Allah ya, yang berisi tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mereka jangan merusak infak mereka, agar mereka jangan merusak sedekah mereka. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perlu diketahui bahwa infak itu merupakan karakter ya, karakter utama seorang mukmin. Ulaikal ladzina shadaqu, itu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Nah, untuk membuktikan kebenaran keimanannya itu salah satunya dengan sedekah, dengan infak. Nah, jadi sekali lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu setelah Allah memanggil orang beriman, Allah sampaikan nahyun ya, larangan. La, nah ini harfun nahyi ini. Janganlah atau haram, dilarang keras itu. Jadi kalau dalam wakaf itu Pak, dalam wakaf kan ada wakaf yang ditandai dengan la, itu artinya larangan keras, berhenti itu. Kalau ada tanda wakaf dengan la, jadi la itu harfun nahyi, la janganlah tubtilu, kalian membatalkan. Nah, ini memberikan sebuah isyarat bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa terhapus oleh keburukan-keburukan. Sebagaimana keburukan-keburukan pun
bisa tertutupi dan bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, setiap kebaikan itu punya pembatal. Setiap amal soleh itu punya pembatal. 2 kalimat syahadat pembatalnya itu adalah syirik. Syirik itu bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Kalau batal harus diulang gitu. Sholat punya pembatal. Batalnya itu ya keluar hadas kecil, hadas besar. Itu batal sholat itu. Puasa bisa punya pembatal. Yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, berhubungan badan. Termasuk sedekah pun punya pembatal. Apa pembatalnya itu? Nah, dalam kalimat berikutnya nih. Illa tubtilu, janganlah kalian membatalkan atau menghancurkanlah atau menghanguskan shadaqatikum, sedekah kalian. Orang yang mengeluarkan harta disebut orang yang bersedekah itu. Karena tadi ketika orang itu bersedekah, dia itu sedang membuktikan akan keimanannya. Sedekah itu kan membenarkan. Jadi orang yang bersedekah itu orang yang membenarkan akan keimanannya. Dibuktikan dengan sedekah. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian, satu bil manni, yaitu dengan cara menyebut-nyebut, baik di hadapan orang yang diberi sedekah ataupun di hadapan orang lain tentang seseorang yang diberi sedekah. Jadi kalaulah kita pernah berinfak, bersedekah kepada seseorang, itu jangan suka diungkit-ungkit, Pak. Baik di hadapan orang yang diberinya ataupun di hadapan orang lain. Kenapa jangan diungkit-ungkit ya? Karena kan kalau diungkit-ungkit, orang yang diberi itu akan merasa jatuh, Pak, rendah harga dirinya di hadapan orang yang memberi sedekah itu. Jadi dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak punya harga diri gitu. Sehingga ada status perbedaan jarak gitu ya. Ada status yang berbeda antara si pemberi sedekah dengan si penerima sedekah itu. Apalagi kalau diungkit-ungkitnya itu di hadapan orang banyak, itu akan menjatuhkan harga dirinya itu. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan sedekah itu atau infak itu al-adza. Jadi wal adza, dan janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan cara menyakiti. Nah, itu. Ini kan luar biasa. Jadi dalam Islam itu yang namanya infak sedekah itu harus diberikan dengan akhlak gitu. Bagaimana akhlak seorang pemberi zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang menerima zakat, infak, sedekah? Jadi sampaikan dengan ucapan yang baik gitu. Kemudian berikan dengan cara yang baik. Kalladzi, ka seperti, ini harfu tasbih nih. Harfu tasbih itu penyerupaan. Ka seperti alladzi, orang yang
yungfiku yang menginfakkan malahu, malun itu harta, malahu hartanya ria'an nas, dengan niat supaya dilihat oleh manusia. Ro'a itu kan melihat, jadi dengan niat supaya mereka dilihat oleh manusia. Wala, dan tidak pula yu'minu dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumi dan kepada hari akhir, wal yaumi dan kepada hari al akhir. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat 265 nanti, jadi orang-orang yang berinfak itu ada 3 model Pak, orang yang berinfak itu. Kalau di 265 nanti itu model yang pertama yang ideal, yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah semata-mata mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, ada orang yang berinfak semula infaknya itu ikhlas, Pak. Atau boleh dikatakan dia niat infaknya ikhlas, tetapi keikhlasannya dirusak dengan al-manni wal adha. Jadi batal juga infaknya itu, Pak. Apalagi kalau orang itu begini, ini Rasulullah mengatakan begini, di akhir zaman itu akan muncul manusia-manusia yang mengaku infak orang lain itu sebagai infak dirinya gitu. Orang lain yang berinfak tapi dia mengaku itu hasil infak saya. Itu lebih parah lagi itu, Pak. Jadi jangankan mengaku-ngaku infak orang lain itu merupakan infak dirinya. Jangankan mengaku jasa orang lain itu jasa dirinya. Menyebut-nyebut infak dirinya saja bil manni wal adha itu bisa membatalkan infak sedekah. Yang ketiga nih, ada orang yang berinfak itu niatnya supaya dilihat oleh manusia. Jadi kalau tipe yang kedua, dia niatnya ikhlas tapi caranya tidak bagus. Kalau niat itu kan di awal. Nah, kalau tipe yang ketiga, dari awal memang niatnya dia infak itu supaya dilihat oleh orang lain. Nah, 2 tipe infak yang terakhir itu 2 tipe manusia yang berinfak dengan tidak baik, atau 2 tipe orang yang berinfak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengumpamakan bahwa orang-orang yang berinfak, satu, awalnya ikhlas lalu dirusak dengan al-manni wal adha, menyebut-nyebut dan juga sambil menyakiti penerima infak. Yang kedua, orang-orang yang berinfak dengan niat supaya dilihat oleh orang banyak, pamasaluhu, maka masalun perumpamaan orang tersebut seperti masali perumpamaan Sofwan. Apa Sofwan itu? Sofwan itu ini batu besar, Pak. Batu besar yang licin itu. Batu besar yang licin. Alaihi, yang pada batu tersebut turabun, ada tanah.
Fa'asobahu, kemudian batu besar itu terkena wabilun ya. Wabil itu mator ya, hujan besar. Fatarokahu, nah, maka tertinggallah gitu. Taroka itu kan meninggalkan. Solda, nah, solda itu artinya ini bekas yang licin. Jadi begini Pak nih, kenapa kok Allah itu menyerupakan itu atau memberikan sebuah ilustrasi dengan menyerupakan bahwa orang-orang yang berinfak dengan niat yang tidak ikhlas atau awalnya ikhlas tapi kemudian diikuti dengan manni wal adha, itu bagaikan batu. Karena begini nih, orang yang infak tapi tidak ikhlas atau karena sambil menyakiti, itu kan infak itu kaitannya dengan hati Pak. Jadi infak itu kan punya kaitan erat dengan hati. Makanya dikatakan bahwa infak itu bukti keimanan seseorang. Iman itu kan dalam hati. Nah, orang yang berinfak kemudian dia infaknya itu tidak ikhlas, atau dia itu ikhlas tapi dirusak dengan manni wal adha, itu bagaikan batu. Kenapa bagaikan batu? Karena sebetulnya orang seperti itu adalah orang-orang yang keras hatinya, seperti kerasnya batu. Dia baru mau berinfak kalau orang lain itu memuji dirinya gitu. Kalau orang lain tidak memuji dirinya, dia tidak mau berinfak. Dia baru mau berinfak asalkan orang lain tunduk kepada dirinya. Tapi kalau orang itu tidak mau diatur, tidak mau tunduk, tidak mau dijadikan sebagai bawahan, dia tidak mau memberikan bantuan. Itu kan hatinya keras. Kemudian tadi dikatakan kan Sofwan itu batu licin Pak. Karena begini, orang yang berinfak karena ingin dilihat manusia atau sambil menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain, itu adalah tabiat orang munafik gitu. Orang munafik itu bagaikan batu yang licin. Bagaikan batu yang licin. Di mana batu yang licin itu kan gini, bisa menjadikan orang itu terpeleset Pak. Atau bisa juga orang lain merasa tertarik melihat penampilannya, padahal ketika orang itu menginjak batu itu terpeleset. Sama orang-orang munafik pun begitu. Ketika orang banyak melihat penampilan orang munafik atau melihat cara bicara orang munafik, itu banyak orang yang terpesona, banyak orang terpedaya. Tapi kemudian orang-orang yang terpesona itu akan terperosok ya oleh tipu daya orang munafik itu. Nah, di sini Allah memberikan gambaran lain bahwa di atas batu yang licin itu ada tanah, Pak, ada tanah. Kenapa kok di situ diberikan perumpamaan ada tanah? Karena batu yang besar, yang keras, yang licin itu baru bisa tumbuh, Pak. Bisa tumbuh di atas batu itu tanaman itu kalau di atas batunya itu ada tanah. Jadi kalau kita lihat nih, umpamanya di sebuah tempat di gunung gitu ya, kita lihat ada tanaman di atas batu. Kenapa ada tanaman di atas batu? Karena di atas batu itu ada tanah.
Dengan ada tanah itu maka tumbuhlah tanaman. Tumbuh tanaman. Nah, tanaman itu ibaratnya kebaikan, Pak. Ketika orang itu berinfak, bersedekah, maka akan tumbuh dalam hatinya itu kebaikan-kebaikan sebetulnya. Dia akan tumbuh dalam hatinya sifat lembut, sifat penyayang, sifat penyabar, sifat santun, itu akan tumbuh itu. Seperti tumbuhnya tanaman di atas batu, yang di atas batu itu ada tanah. Tapi kemudian ketika turun hujan lebat, wabil itu, Pak, tanah itu akan terbawa oleh air hujan. Nah, ketika tanah itu terbawa oleh air hujan, maka tumbuhan itu pun akan terbawa hanyut juga, akan lepas juga dari batu itu. Nah, begitu pula orang-orang yang ketika berinfak, infaknya tidak ikhlas karena Allah, atau dia niatnya ikhlas tapi dirusak dengan mani wal adha, awalnya dalam dirinya itu, dalam hatinya itu tumbuh tanaman-tanaman kebaikan, tumbuh sifat-sifat terpuji, tapi kemudian sifat terpuji itu dirusak gitu, Pak, dengan mani wal adha, yang kemudian hatinya pun menjadi keras kembali. Di sini kan patarokahu solda itu menjadi keras kembali, menjadi licin kembali. Dan air hujan itu tidak menyerap ke dalam batu itu. Kenapa? Karena keras, karena licin. Beda kalau orang itu berinfak, bersedekah, niatnya ikhlas, tidak dibarengi dengan mani wal adha, maka infaknya, sedekahnya itu menyerap, Pak, ke dalam jiwanya, sehingga jiwanya itu menjadi lembut, menjadi santun, menjadi penyabar, menjadi pemaaf, menjadi orang yang menghargai orang lain. Nah, itu. Jadi kita harus ingat, Pak, apa hikmah di balik perintah infak dan sedekah itu. Itu untuk menjinakkan hati kita, Pak. Untuk menjinakkan hati kita. Untuk mengikis kesombongan-kesombongan. Untuk memposisikan diri kita bahwa diri kita itu memiliki posisi derajat yang sama dengan orang lain. Nah, ini kan ilmu seperti ini banyak yang orang Islam tidak mengetahui. Sehingga banyak orang yang ketika berinfak itu sengaja niatnya itu ingin diketahui oleh orang banyak supaya wibawanya naik, orang lain wibawanya turun, supaya harga dirinya naik, orang lain harga dirinya turun, supaya dia disegani, orang lain merasa segan terhadap dirinya. Itu kan tidak baik, itu infak sedekah seperti itu. Nah, kenapa banyak yang seperti itu? Boleh jadi karena mereka tidak tahu itu. Padahal hakikat daripada sedekah itu atau infak itu untuk melembutkan, Pak, melembutkan hati. Sifat iri, kan orang yang infak sedekahnya ikhlas, sifat iri akan terkikis, Pak. Orang yang infak sedekahnya ikhlas, tidak dibarengi mani dan wal adha, itu sifat sombongnya akan terkikis. Dan dia akan dekat dengan semua lapisan masyarakat. Karena dalam pandangan dirinya bahwa semua orang itu sama. Yang membedakannya itu kan ketakwaannya itu. Jadi perumpamaan orang-orang yang berinfak karena ingin dilihat manusia, istilahnya riya, atau ingin didengar manusia, istilahnya sum'ah, atau dia niatnya ikhlas tapi dibarengi dengan mani wal adha, itu bagaikan
sebuah batu besar, yang di atas batu besar itu ada tanah, yang di tanah itu kemudian tumbuh tanaman-tanaman, tapi kemudian datanglah air hujan yang lebat itu Pak, sehingga tanah itu terbawa hanyut, tanamannya pun terbawa hanyut. Batal itu Pak, sedekahnya itu batal. Makanya di awal ada kata-kata tubtilu, karena dengan sedekah yang semula kebaikan-kebaikan mulai tumbuh, itu hanyut itu Pak, hanyut. Pahalanya hangus itu pahalanya itu. La yaqdiruna nih, mereka tidak mampu itu. Mereka tidak punya kekuasaan ala say'in, sedikit pun, mimma terhadap apa kasabu yang mereka usahakan, yang mereka infakkan, yang mereka sedekahkan. Jadi orang-orang yang berinfak bersedekah dengan niat yang ikhlas, tetapi dirusak dengan manni wal adha, atau memang dari awal niatnya tidak ikhlas, mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan pahalanya Pak. Pahalanya itu akan batal, akan hangus seperti hanyutnya tanah dan tanaman yang menempel pada batu yang licin ketika ditimpa hujan lebat itu. Jadi lamun kalau ibarat lainnya begini nih, ketika orang itu berpegang kepada katakanlah batu yang licin, saking licinnya batu itu sampai-sampai orang itu tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri, dia terpeleset karena batunya licin. Nah, orang-orang yang berinfak dengan niat seperti itu pun sama Pak. Mereka tidak akan punya kemampuan untuk mempertahankan pahala-pahala dari infak yang mereka keluarkan. Nah, cuman Pak sekarang ini nih, di akhir zaman itu sulit itu. Berat sekali tantangan ketika seseorang itu berinfak, lalu infaknya itu ingin ikhlas, sulit. Kenapa Mbak? Karena banyak pihak-pihak yang menuntut orang itu berinfak tidak ikhlas. Kamu lamun jadi pejabat gitu Pak, hese hayang infak ikhlas teh. Kenapa? Karena ketika seorang pejabat itu infaknya tidak diketahui orang lain, lamun rek nyalonkeun deui hararese. Naon cenah eta kerjana si eta, naon cenah hasilna si eta selama menjabat, nggak ada kerjanya, nggak ada hasilnya. Jadi yang semula kebaikannya itu mau disembunyikan, tidak ingin diketahui orang-orang banyak, pada akhirnya dia tidak kuat juga gitu. Kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya dengan terpaksa harus diperlihatkan juga kepada orang lain. Beda kalau orang lain yang barangkali memperkenalkan kebaikan dirinya kepada yang lain. Tapi kalau dirinya yang memberitahukan orang lain bahwa ini adalah jasa saya, ini jasa saya, ini jasa saya, yaitu riya juga. Tapi kalau yang lain yang memberitahu, itu bukan salah dirinya, tapi orang lain itu yang memberitahu. Itu di akhir zaman akan seperti itu Pak. Jadi perlu kesabaran dan keistiqomahan ketika kita itu melakukan kebajikan-kebajikan. Beda apa kalau orang-orang seperti kita kan tidak punya kepentingan lah, tidak punya kepentingan ingin jadi kepala desa atau camat atau bupati, gubernur, presiden.
alah erek infak mah infak we urang mah gitu, nggak ada niatan lain. Ngan lamun orang seperti kita infak saja punya muatan-muatan duniawi, kateung teuingan atuh Pak. Jadi presiden teu, jadi gubernur teu, bupati teu. Infakna saeutik teu ikhlas deui kan kateung teuingan eta. Wallahu, dan Allah itu la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk hidayah al qauma kepada kaum al kafirin yang kafir. Nah ini kan mengerikan sekali nih Pak, mengerikan sekali. Di mana mengerikannya itu? Setelah Allah bicara tentang infak, lalu infaknya itu dirusak dengan mani wal adza, atau infaknya itu niatnya ingin dilihat oleh manusia. Di penghujung ayatnya Allah itu menyebutkan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah ini perlu menjadi sebuah perhatian besar. Walaupun banyak ulama yang menafsirkan kafir di sini adalah kekafiran gitu ya. Jadi orang-orang muslim, Pak, orang-orang muslim yang berinfak lalu infaknya tidak ikhlas, atau infaknya karena ingin dilihat manusia, atau infaknya itu dengan disebut-sebut, itu dia sedang melakukan kekafiran seperti halnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir itu ketika berinfak itu pasti infaknya itu ingin diketahui oleh orang banyak. Dia tidak mau menyumbang, dia tidak akan mau berinfak, dia tidak akan mau menjadi donatur kalau donaturnya itu tidak di blow up gitu ya, atau kalau bantuan-bantuannya itu tidak mendatangkan keuntungan duniawi bagi dirinya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita itu. Jadi ketika berinfak itu satu, niatkan infak itu dengan ikhlas. Di awal itu niatkan dengan ikhlas. Dan kalau bicara ikhlas, nggak usah banyak bicara tentang apakah perlu dilafadkan atau tidak, nggak usah banyak ke situ bicaranya. Ikhlas saja gitu. Umat Islam banyak disibukkan dengan perbedaan pendapat, niatnya bagaimana kalau infak gitu, dilafadkan atau tidak, itu banyak terjebak di situ. Niatnya ikhlas, lafadnya bebas, bahasanya bebas Pak. Yang penting ikhlas saja. Mau bahasa Arab boleh, mau bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh, dalam hati boleh, dilafadzkan boleh. Kemudian yang kedua, ketika kita berinfak, jangan dirusak tuh keikhlasan yang sudah dibangun di awal itu. Dengan apa? Ya dengan cara menyakiti pemberi infak, dengan cara menjatuhkan harga diri dengan cara menyakiti orang yang menerima infak, atau dengan cara menjatuhkan orang yang menerima infak. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan dampak yang ingin dicapai daripada infak. Apa dampaknya itu? Melembutkan hati Pak, melembutkan hati, menjadikan diri kita menjadi penyabar, pemaaf, santun, kemudian menghargai yang lain. Nah itu target yang ingin dicapai daripada infak itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.